Hai guys, BTW, kalian pernah nggak sih mimpiin sesuatu, tapi mimpi kalian kerasa nyata banget, bukan kayak mimpi? Atau pernah nggak kalian mimpi, tapi ternyata mimpi itu isyarat kalau di dunia nyata bakal ada kejadian yang berhubungan sama mimpi kita? Gua pernah guys, dan di sini gue bakal ceritain cerita yang menurut gue itu pengalaman terunik gue sampai sekarang. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya, biar afdol. Nama gue Putu. Gue berasal dari Bali, tapi sekarang gue lagi ngerantau di Jakarta. Walaupun gue asli Bali, gue lahirnya di Tangerang dan gue stay di sana sampai kelas 6 SD, dan pas SMP gue lanjut sekolah di Bali. Bingung nggak? Enggak lah ya, teori simpel kok ini, hehe. Kejadian ini terjadi pas gue masih kelas 5 SD dan masih stay di Tangerang. Waktu gue libur sekolah, keluarga gue berencana bawa gue liburan ke Bali, tepatnya ke rumah nenek gue. Gue sih seneng-seneng aja ya dibawa jalan-jalan, apalagi naik pesawat. Malam sebelumnya gue udah nyiapin apa aja yang bakal gue bawa, kayak mainan gue dan baju kesayangan gue. Sisanya sih mama yang packingin, hehe. Dirasa udah beres, mama gue pun balik ke kamarnya dan gue mutusin buat tidur. Ya walaupun gue susah tidur gara-gara excited, tapi gue paksain sampai akhirnya gue bisa merem. Di dalam tidur gue mimpi main sama anak laki-laki seumuran gue. Kita main di dalam rumah yang lumayan gede. Di situ dia kelihatan bahagia banget main sama gue. Dia pinjemin beberapa mainannya ke gue dan ngajak gue lari-larian di dalam rumahnya. Selesai main, dia berdiri di depan gue terus ngajak gue ke suatu tempat. Gue lihat sekelilingnya sih. Kelihatannya ini di pasar. Pasar yang semi modern gitu. Gue diajak keliling-keliling sama dia. Gue di situ cuma ngikutin dia aja sambil lihat orang-orang pada belanja. Sampai akhirnya gue kepisah sama dia. Dan gue kebangun dengan keadaan badan gue basah gara-gara keringetan. Rasanya kayak abis main beneran. Sebenarnya gue gak ngerasa janggal, tapi gue milih gak terlalu peduliin soal kejadian ini dan milih buat bangun terus siap-siap. Soalnya ini hari H gue bakal trip ke rumah nenek. Wuhuu! Sebenarnya gue tuh takut naik pesawat, tapi ya mau gimana lagi. Kalau lewat jalur darat sama laut biasanya makan waktu seharian. Keburu tua di jalan gue. Beberapa jam berlalu, akhirnya gue udah sampai di Bali. Gue disambut hangat sama nenek gue tercinta. Ya seperti cucu-cucu pada umumnya, gue langsung disuruh makan sama nenek gue. Mana habis makan ditawarin cemilan pula. Nenek kira perut mungil nan lucuku ini bisa menampung semuanya. Sehabis makan gue mutusin buat sepedaan. Harusnya sih gue masih inget jalurnya ya. Soalnya setahun yang lalu gue ngunjungin rumah nenek juga. Hampir setengah jam gue ngelilingin komplek ini. Sebenarnya gue muter-muter doang sih di sini. Tapi sebenarnya ada salah satu bangunan yang bikin gue penasaran. Bangunannya kayak rumah habis kebakaran gitu. Kayaknya belum lama sih kejadiannya. Nah, yang bikin gue salfok tuh letak rumah ini. Kayak nggak asing. Rasanya kayak gue tuh pernah kesini. Lagi asik-asik ngeliatin rumah ini, tiba-tiba gue disamperin papa gue buat diajak belanja. Katanya nanti malam saudara-saudara yang lain mau datang ke rumah nenek juga. Jadi kita bakal masak-masak gitu. Dan ya udah, gue pun ikut papa ke pasar. Di pasar gue ngerasa dejavu yang bener-bener hebat. Pasar ini persis banget sama pasar yang ada di mimpi gue semalam. Bahkan ada satu penjual sayur yang gue inget betul kalau dia muncul di mimpi gue. Tadinya gue pengen cerita sama mama gue, tapi dia lagi sibuk nego harga sama kang daging. Jadi ya udahlah, gue pendam sendiri aja. Sepulang dari pasar, gue pun langsung nanya ke nenek gue soal rumah yang gue lihat tadi pas gue sepedahan. Kata nenek, rumah itu kebakaran seminggu yang lalu, dan ada 3 korban jiwa yang gak berhasil selamat. 2 orang dewasa dan 1 anak seumuran gue. Anak ini katanya deket banget sama nenek gue. Orang tuanya sibuk, jadi anak ini kadang dititipin ke nenek gue. Pas nyeritain itu, nenek gue nangis. Dia sayang banget sama anak itu. Bahkan di sore hari sebelum kejadian kebakaran itu, nenek sempat makan bareng sama dia. Dan nenek pun ngasih mainan mobil-mobilan buat dia, karena nenek tahu kalau dia suka banget sama mobil-mobilan. Gue yang lihat nenek nangis pun ngerasa sedih. Nenek yang tinggal sendiri pasti senang banget setiap anak itu main ke rumahnya. Tapi sekarang nenek bahkan udah gak bisa ngedenger suara atau ngeliat senyuman anak itu lagi. Malamnya pas gue tidur, gue mimpi lagi. Gue main di rumah yang sama kayak mimpi gue kemarin. Dan ya gue ketemu lagi sama anak itu. Dia nunjukin koleksi mainannya, terus dia ngasih salah satu mainan mobil-mobilannya ke gue. Buat kamu, kata dia.
Gue pun ambil mobil-mobilan itu dan gak lama gue langsung kebangun dengan keadaan badan gue basah, keringetan kayak hari kemarin. Gue pun nyeritain mimpi itu ke nenek. Dan ekspresi nenek kelihatan kaget dan gak lama kemudian dia nangis. Dia nanya ke gue, mainan mobil-mobilannya warna apa, Dek? Terus gue jawab, warna biru putih, Nek. Dengar jawaban itu nenek gue langsung nangis lagi. Warnanya sama kayak mobil-mobilan yang nenek kasih ke Amar, Dek, kata nenek sambil nangis. Gue pun mikir, apa jangan-jangan yang ada di mimpi gue itu si mendiang Amar ini ya? Karena penasaran, gue pun nanya ke nenek soal ciri-ciri Amar ini. Dan gue kaget, semua ciri yang disebutin nenek beneran sama persis kayak ciri-ciri anak yang ada di mimpi gue. Di situ gue langsung lemes dan gue mikir, sebenarnya apa tujuan Amar ini datang ke mimpi gue? Sorenya gue jalan-jalan sama nenek, dan nenek pun nyempetin buat datang ke rumah keluarga Amar yang udah tinggal reruntuhan gosong itu. Gue pun mutusin buat ngeliat lebih dekat, dan gue kaget. Pas gue lihat ada beberapa benda yang gak kebakar, ketutup sama kerangka lemari. Gue jalan mendekat ke sana dan nemuin mobil-mobilan yang udah setengah kebakar. Tapi gue bisa lihat jelas warnanya. Warnanya biru putih. Gue langsung lari ke nenek dan narik dia buat nunjukin mobil-mobilan yang gue lihat. Di situ nenek langsung kaget. Itu mobil-mobilan yang nenek kasih ke Amar pas sore hari sebelum rumah Amar kebakaran. Di situ nenek nangis lagi, dan gue pun ikutan nangis sama nenek. 3 hari berlalu. Akhirnya gue sama keluarga harus balik lagi ke Tangerang, soalnya ayah gue hari liburnya udah habis. Entah kenapa rasanya berat banget buat ninggalin nenek kali ini. Nenek mungkin gak nunjukin ekspresi sedihnya di depan gue, tapi gue bisa lihat rasa sedih itu dari matanya. Sesampainya di Tangerang, gue langsung istirahat dan tentu aja gue kepikiran soal apa yang terjadi beberapa hari ke belakang. Terutama soal mimpi gue dan Amar. Sebenarnya apa yang dia mau tunjukin ke gue? Ada perlu apa dia sama gue? Keesokan harinya nenek nelpon mama. Katanya nenek mau ngomong sama gue. Di situ gue kaget. Nenek nangis lagi. Nenek kenapa? Tanya gue bingung. Akhirnya nenek cerita. Semalam Amar mampir ke mimpi nenek. Dia kayak ngambil mobil-mobilan dari tangan nenek dan dia meluk nenek sambil bilang makasih. Mungkin Amar belum sempat bilang makasih ke nenek waktu itu. Jadinya dia minta bantuan ke gue buat hubungin beliau ke nenek. Sebenarnya gue juga masih bingung sampai sekarang. Gue tuh bukan orang yang sensitif, apalagi IndiHome. Tapi kok bisa ya pengalaman kayak gini hinggap di hidup gue? Tapi ya udahlah ya. Yang penting habis kejadian itu gue nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gini lagi. Dan buat Amar, semoga kamu tenang di sana ya. Sekian cerita dari gue. Bingung nih hikmahnya apa? Soalnya di sini gue cuma pure pengen cerita aja. Hehe. Percaya nggak percayanya itu balik lagi ke kalian ya. Segitu dulu aja deh. Sampai ketemu di episode GPC selanjutnya ya.